Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian ketiga kita ngebahas materi lingkaran. Pada video ini saya akan membahas submateri kedudukan garis terhadap lingkaran. Silahkan teman-teman perhatikan materinya, catat jika ada yang perlu teman-teman catat, dan di akhir video nanti ada soal latihan yang bisa teman-teman coba. Oke, langsung aja kita bahas materi lingkaran bagian ketiga. Oke, pada video ini saya akan membahas kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sebelum saya bahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran ini, ada materi prasyarat yang perlu teman-teman kuasai untuk bisa mengerjakan persoalan-persoalan tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, apa materi prasyaratnya? Salah satunya adalah tentang persamaan kuadrat yang pernah teman-teman pelajari saat SMP ya. Masih ingat bentuk umum persamaan kuadrat? Bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti ini, teman-teman. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A ini adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah koefisien dari X, dan C ini adalah konstanta. Dengan syarat A tidak bernilai 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, selain bentuk umum, teman-teman juga perlu mengetahui bagaimana cara menentukan diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Nah, diskriminan itu disimbolkan dengan D, ya. Rumusnya seperti ini, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. ABC ini diperoleh dari bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, inilah diskriminan, nanti akan kita gunakan pada penyelesaian soal tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Sekarang kita coba dulu menentukan diskriminan ya. Contoh, tentukan diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 6x tambah 2 sama dengan 0. Nah, pertama teman-teman harus tahu mana yang dimaksud A, B, dan C yang akan kita gunakan untuk mencari diskriminan nanti. Ya, ingat A itu adalah koefisien X kuadrat, berarti di sini A-nya itu sama dengan 3. A sama dengan 3. Nah, B itu adalah koefisien X. Di sini B-nya adalah negatif 6, teman-teman. Ya, ingat bukan 6 tapi negatif 6. B sama dengan negatif 6 dan ini adalah C-nya, konstanta. C sama dengan 2. Hati-hati jangan tertukar, oke? Nah, sekarang kita akan mencari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi B-nya kita ganti dengan negatif 6. Kemudian A-nya nanti kita ganti dengan 3. Dan C-nya kita ganti dengan 2. Maka kita peroleh B kuadrat. B-nya ganti dengan negatif 6. Jadi negatif 6 kita kuadratkan. Dikurangi 4 kali A kali C. 4 kali A, A-nya itu 3. Kemudian kali C, C-nya adalah 2. Negatif 6 dikuadratkan itu 36. Negatif 4 kali 3, negatif 12. Negatif 12 kali 2, negatif 24. Jadi kurangi 24. 36 dikurangi 24 sama dengan 12. Nah, ini adalah diskriminannya. Oke? Nah, ini akan kita gunakan nanti, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran. Misalnya ini suatu lingkaran. Kedudukan garis yang pertama itu seperti ini, teman-teman. Pertama, kedudukan garis itu dia mungkin aja di luar lingkaran. Artinya dia tidak memotong. Ya, tidak memotong. Kedudukan yang kedua yang mungkin seperti ini. Garis menyinggung lingkaran. Menyinggung itu sama aja dengan memotong tapi hanya di satu titik. Memotong lingkaran hanya di satu titik. Itu dikatakan menyinggung lingkaran. Atau kemungkinan ketiga itu seperti ini. Garis memotong lingkaran di 2 titik. Seperti ini. Ini di 2 titik. Ya, ini 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan suatu garis itu terhadap lingkaran akan seperti apa. Apakah memotong, menyinggung, atau tidak memotong, tidak menyinggung. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran. Langkah pertama yang perlu teman-teman kerjakan adalah substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Sehingga nanti diperoleh sebuah persamaan kuadrat. Kemudian hitung nilai diskriminannya. Oke. Nah, nanti dari diskriminan kita bisa menentukan bagaimana kedudukannya. Jika diskriminannya atau D-nya kurang dari 0, artinya D-nya itu negatif, maka garis tidak memotong lingkaran.
Kemudian, jika D-nya sama dengan 0, jika diskriminannya sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Dan yang terakhir, jika D-nya lebih dari 0 atau positif, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah, ini perlu teman-teman catat. Ini intinya ya. Jika D-nya kurang dari 0 atau negatif, garis tidak memotong atau menyinggung lingkaran. Jika D-nya sama dengan 0, garis menyinggung lingkaran. Dan jika D-nya positif atau lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah, sekarang kita coba beberapa contoh soal berikut ini. Contoh pertama, tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2x-1 terhadap lingkaran x kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2x tambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Langkah pertama apa? Kita substitusikan, teman-teman. Substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkarannya. Di sini persamaan garisnya itu yang ini. Ya, ini persamaan garisnya. Kita substitusi ke persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x tambah 2y dikurangi 4. Nah, di sini perhatikan, y itu sama dengan 2x minus 1. Jadi setiap y pada persamaan lingkaran ini, teman-teman ganti dengan 2x minus 1. Di sini ada 2y. Y ini dengan y ini kita ganti dengan 2x minus 1. Jadi, x kuadrat ditambah y kuadrat. Y-nya ganti dengan 2x minus 1. Jadi 2x min 1 dikuadratkan, kemudian ditambah 2x, di sini tambah 2y. 2y-nya ganti lagi dengan 2x min 1, kemudian dikurangi 4 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 2x min 1 kita kuadratkan menjadi 4x kuadrat min 4x tambah 1. Ya, ingat aljabar kalau ada a min b kita kuadratkan jadi apa? Jadi a kuadrat min 2ab tambah b kuadrat. Jadi kita gunakan ini. Ya, 2x min 1 kita kuadratkan jadi 4x kuadrat min 4x tambah 1. Kemudian tambah 2x tambah 2 kali 2x min 1. 2 kali 2x itu 4x, 2 kali min 1 min 2. Kemudian dikurangi 4 sama dengan 0. Gampang ya? Nah, sekarang kita jumlahkan variabel yang pangkatnya sama. X kuadrat dengan x kuadrat lagi. X kuadrat ditambah 4x kuadrat itu 5x kuadrat. Kemudian variabel x-nya negatif 4x tambah 2x tambah 4x. Oke, 4x dikurangi 4x-nya 0. Kemudian ini 2x. Nah, terakhir konstantanya 1 dikurangi 2 negatif 1. Negatif 1 dikurangi 4 negatif 5. Nah, teman-teman perhatikan ini adalah persamaan kuadrat. Ya enggak? A-nya 5, B-nya 2, dan C-nya negatif 5. Sekarang kita cari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya kita ganti dengan 2. Kemudian dikurangi 4 kali A. A-nya kita ganti dengan 5. Dan C-nya kita ganti dengan negatif 5. B kuadrat 2 kuadrat dikurangi 4AC. Dikurangi 4 kali 5 kali negatif 5. 2 dikuadratkan 4. Negatif 4 kali 5 negatif 20. Negatif 20 kali negatif 5 itu positif 100. Maka kita peroleh D-nya adalah 104. Ini nilai diskriminannya. Nah, karena diskriminannya lebih dari 0 atau positif, maka garis Y sama dengan 2x min 1 itu memotong lingkaran di 2 titik. Ingat yang sebelah sini. Jika D-nya lebih dari 0, memotong lingkaran di 2 titik. Ya enggak? Nah, ini contoh pertama. Kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, jika lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x tambah 2y tambah 2 sama dengan 0, menyinggung garis y sama dengan x tambah k, maka nilai k sama dengan, di sini menyinggung. Kalau menyinggung, tadi syaratnya adalah d sama dengan 0. Oke? Kita coba kerjakan. Langkah pertama apa? Kita substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x tambah 2y tambah 2 sama dengan 0. Dan ini persamaan garisnya. Jadi setiap variabel y ini kita ganti dengan x tambah k. X kuadrat tambah y kuadrat. Y kuadrat ini kita ganti jadi x tambah k kuadrat. Kemudian 2y, y-nya kita ganti dengan x tambah k juga. Nah, ini kita selesaikan. X kuadrat, x tambah k dikuadratkan itu jadi x kuadrat tambah 2kx tambah k kuadrat, kemudian tambah 6x, ditambah 2 kali x tambah k. 2 kali x-nya 2x, 2 kali k-nya 2k. Kemudian ditambah konstantanya adalah 2. Ini kita jumlahkan juga seperti yang tadi ya, yang pangkatnya sama teman-teman.
X kuadrat dengan X kuadrat jadi 2X kuadrat. Kemudian 2KX ini variabel X. Berarti kita jumlahkan dengan mana? Dengan ini dan ini. 2KX tambah 6X tambah 2X. 6X tambah 2X kan 8X. Jadi 2KX tambah 8X. Dan konstantanya ini K kuadrat, 2K, dan 2. K kuadrat tambah 2K tambah 2. Ini konstanta semuanya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada variabel X. Ini bisa kita keluarkan X-nya ya. Jadi 2X kuadrat, koefisiennya ini adalah 2K, ini 8. Jadi 2K tambah 8, variabelnya kita keluarkan, X. Dan ini adalah konstanta. Oke, nah ini adalah persamaan kuadrat. Dengan A sama dengan 2, B sama dengan 2K tambah 8, dan C sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 2. K kuadrat tambah 2K tambah 2. Sekarang kita cari diskriminannya. Nah, di sini menyinggung ya, garis menyinggung lingkaran. Maka kita gunakan syarat D sama dengan 0. D sama dengan 0, D-nya kita ganti dengan B kuadrat dikurangi 4AC. A, B, C-nya kita gunakan yang ini. A-nya 2, B-nya 2K tambah 8, dan C-nya adalah K kuadrat tambah 2K tambah 2. Jadi, B kuadrat 2K tambah 8 dikuadratkan. Dikurangi 4AC. 4A, A-nya itu 2, dan C-nya ini. K kuadrat tambah 2K tambah 2. Ini C-nya. 2K tambah 8 dikuadratkan, jadi 4K kuadrat tambah 2 kali 2K, 4K, 4K kali 8, 32K. Kemudian 8 dikuadratkan, 64. Ingat ya, kalau A tambah B dikuadratkan, sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kita gunakan aljabar ini, teman-teman. Kemudian 4 kali 2 kali K kuadrat, dikurangi 8K kuadrat. Kemudian dikurangi 4 kali 2 kali 2K, min 16K. Kemudian dikurangi 4 kali 2 kali 2, dikurangi 16. Nah, kita jumlahkan variabel K yang berpangkat 2. Berarti dengan ini. 4K kuadrat dikurangi 8K kuadrat, itu negatif 4K kuadrat. Kemudian 32K dikurangi 16K, jadi positif 16K. Dan 64 kita kurangi dengan 16, jadi 48. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan negatif 4. Min 4K kuadrat dibagi min 4 itu K kuadrat. 16K dibagi min 4 itu min 4K. Dan 48 dibagi min 4 itu min 12. Sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan, teman-teman. Kita faktorkan menjadi K plus 2 kali K min 6. Tahu ya cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, kalau belum tahu silahkan cek link video yang saya sertakan di deskripsi. Cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh K tambah 2 sama dengan 0, maka K-nya adalah negatif 2. Atau K min 6 sama dengan 0, maka K-nya adalah positif 6. Ini adalah nilai K yang mungkin yang menyebabkan persamaan garis ini menyinggung lingkaran. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir, contoh ketiga. Tentukan batasan nilai P agar garis PX tambah Y sama dengan 0. Memotong lingkaran yang berpusat di titik negatif 1,3 dan berjari-jari 1 di 2 titik. Nah, berapa nilai P atau batasan P agar garis ini memotong lingkaran di 2 titik, teman-teman? Tapi di sini persamaan lingkarannya belum diketahui, ya harus kita cari dulu. Nah, cara mencari persamaan lingkaran jika titik pusat dan jari-jarinya diketahui, ini udah saya bahas di video bagian 1 ya. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R adalah X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran yang berpusat di negatif 1,3 dan berjari-jari 1 adalah, nah di sini ini pusatnya, jadi ini A-nya, ini B-nya, dan 1 ini R-nya, teman-teman. R-nya 1. Kita masukkan ke rumus yang ada. X min A dikuadratkan, A-nya kita ganti dengan negatif 1, jadi X dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Kemudian Y min B dikuadratkan, B-nya di sini adalah 3, jadi Y min 3 dikuadratkan, sama dengan R kuadrat, R-nya adalah 1 dikuadratkan. Nah, di sini dikurangi negatif, itu sama aja dengan ditambah. Jadi X min negatif 1, berarti X tambah 1 dikuadratkan. Y min 3 tetap, Y min 3 kuadrat, dan 1 dikuadratkan itu 1. X tambah 1 dikuadratkan, jadi X kuadrat tambah 2X tambah 1, kemudian Y min 3 dikuadratkan jadi
Y kuadrat min 6Y tambah 9 sama dengan 1. Oke, ini kita susun menjadi persamaan kuadrat dalam bentuk umum. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ya, tambah 2X dikurangi 6Y. Nah, konstantanya di kiri ada 1, di kanan ada 1. Ini kita coret aja. Kemudian tambah 9 sama dengan 0. Oke, ini persamaan lingkarannya. Nah, untuk mencari diskriminan, kita perlu mensubstitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Persamaan garisnya di soal udah ada, yang ini nih. Persamaan garis adalah PX tambah Y sama dengan 0. Nah, sebelum kita substitusi, pastikan persamaan garisnya ini kita ubah ke bentuk Y sama dengan ya. Jadi ini perlu kita ubah dulu bentuknya. Jadi Y sama dengan PX-nya ke kanan jadi min PX. Nah, sekarang baru kita substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya yang tadi, yang sebelah sini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 6Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, setiap variabel Y ini kita ganti dengan min PX. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Ganti, jadi min PX dikuadratkan. Tambah 2X tetap, kemudian min 6Y, Y-nya kita ganti dengan min PX. Jadi min 6 kali min PX. Kemudian tambah 9 tetap sama dengan 0. Nah, kita peroleh X kuadrat min PX dikuadratkan itu positif P kuadrat X kuadrat. Ditambah 2X ditambah min 6 kali min PX itu positif 6PX. Tambah 9 sama dengan 0. Nah, untuk variabel X kuadrat, ini bisa kita keluarkan variabelnya, dan untuk variabel X juga sama, ini kita keluarkan variabelnya. Ya, untuk variabel X kuadrat, koefisiennya itu di sini 1, di sini P kuadrat. Jadi 1 ditambah P kuadrat, variabelnya kita keluarkan. Untuk variabel X, koefisiennya di sini 2, di sini 6P. Kita keluarkan, jadi 2 tambah 6P, X-nya kita keluarkan. Ditambah 9. Nah, dari sini kita peroleh persamaan kuadrat. Ini nilai A-nya, teman-teman. 1 tambah P kuadrat. 2 ditambah 6P, ini nilai B-nya. Dan 9, ini nilai C-nya. Sekarang kita cari diskriminannya ya. Oke, pada persoalan ini, kita akan mencari batasan nilai P agar garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Ingat, syarat agar memotong di 2 titik itu D harus lebih dari 0 ya. Garis memotong lingkaran di 2 titik syaratnya adalah diskriminan lebih dari 0 atau positif. D lebih dari 0, D-nya kita ganti dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ingat yang tadi. Nah, B-nya itu yang sebelah sini, 2 tambah 6P. Jadi B kuadrat itu 2 tambah 6P kita kuadratkan. Kemudian dikurangi 4AC. Dikurangi 4 kali A. A-nya itu 1 tambah P kuadrat. Ini A-nya. Kemudian dikali C. C-nya itu 9. Kali 9. 2 tambah 6P dikuadratkan sama dengan 4 tambah 24P tambah 36P kuadrat. Kemudian min 4 kali 1 itu min 4 kali 9 min 36. Kemudian min 4 kali P kuadrat min 4P kuadrat kali 9 min 36P kuadrat. Nah, dari sini 36P kuadrat dikurangi 36P kuadrat ini bisa langsung kita coret ya. Jadi kita peroleh 24P konstantanya, 24P dari sini konstantanya 4 dikurangi 36 itu min 32. Nah, sekarang min 32-nya kita pindah ke kanan. Jadi 24P lebih dari 32. Ini kita bagi 8 aja teman-teman, biar sederhana. 24P dibagi 8 kan 3P. 32 dibagi 8 itu 4. Ini sekarang kedua ruas kita bagi dengan 3, maka positif P itu lebih dari 4/3. Nah, ini adalah batasan nilai P agar garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Oke, sampai sini dulu materi kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sebagai bahan latihan, silakan teman-teman coba soal berikut ini. Untuk pembahasan soal-soal di akhir video yang kami berikan di channel ini, insya Allah akan saya bahas di Instagram MATLAB. Cari aja Bang Soal Matematika atau langsung aja lihat linknya di deskripsi. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.